Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus DPW PKS Jawa Tengah yang berkesempatan hadir, pada yang saya hormati Ketua MPD, Ketua DED, dan tentu utamanya Ketua DPD, Sekretaris DPD, dan Ketua DPC, serta Ketua-ketua bidang, seluruh peserta rapat kerja daerah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bertemu, bisa hadir bersama-sama pada acara rapat kerja daerah tahun 2022. Sebuah ikhtiar untuk menata organisasi sesudah kita bersama-sama mengikuti rapat kerja nasional, kemudian rapat kerja wilayah, dan saat sekarang kita hadir untuk mengikuti rapat kerja daerah. Tentu semuanya terjadi karena kemurahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Mari kita menjadi hambanya yang pandai-pandai mensyukuri kenikmatan Allah, sehingga dengan bersyukur itulah sebagaimana janjinya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shalawat dan salam kita persembahkan untuk junjungan kita semuanya, hamba Allah terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus memperbanyak sholawat untuk beliau. Kita ikuti langkah-langkah perjuangan beliau, kita menjadi kafilah panjang penerus perjuangan beliau, dan dengan itu semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan pertolongan kepada kita melalui syafaat yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta rapat kerja daerah yang saya hormati, atas nama Ketua dan segenap pengurus DPW Jawa Tengah, saya Muhammad Haris, Ketua DPW, memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, rasa bangga yang setinggi-tingginya yang diberikan atas ikhtiar kepada kegiatan ini oleh segenap pengurus dan panitia, sehingga rapat kerja daerah ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang kita inginkan bersama-sama. Tentu tanpa kerja keras para panitia dan pengurus semua, tidak mungkin terselenggara kegiatan yang demikian sangat istimewa seperti saat sekarang ini. Ibu bapak yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum rapat kerja daerah ini kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Provinsi Jawa Tengah
dengan 35 kabupaten kota yang ada adalah salah satu provinsi yang sangat strategis di Indonesia. Baik dalam perspektif historis, dalam perspektif demografi, dalam perspektif geopolitik, Jawa Tengah adalah salah satu bandul pusat perubahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kabupaten kota yang merupakan bahagian penyusun Provinsi Jawa Tengah ini tentu juga punya posisi yang sangat istimewa. Ya. Indonesia merdeka sudah 76 tahun, 42 tahun diantaranya dipimpin oleh orang Jawa Tengah. Ada yang pernah 32 tahun, dan ada yang sekarang ini sudah 10 tahun. Dan nada-nadanya 10 tahun masih pingin tambah lagi. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama memahami betul bahwa Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat-sangat menentukan terhadap kecenderungan, termasuk juga ke arah yang lebih baik atau sebaliknya bagi masa depan Indonesia ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada para peserta rakerda semuanya, bahwa sebagaimana amanat dari pimpinan kita, tahun 2024 kita mentargetkan 15%. 15% itu adalah artinya kita mesti mencapai 15% DPR RI, berarti 12 kursi DPR RI dari 10 dapil. 18 kursi DPRD provinsi dari 13 dapil. Dan 276 di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Harus menyumbangkan kurang lebih 8 kepala daerah di Jawa Tengah ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini bukan angka-angka yang kecil. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi tentu saja kita memahami bahwa yang Allah perintahkan kepada kita adalah bekerja terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah berikhtiar, berproses sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bekerja sesuai dengan standar yang Allah kehendaki, pasti urusan yang mudah bagi Allah untuk menolongnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan menjadi otoritas Allah, menjadi kewenangan Allah untuk menolong urusan orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang tadi saya sampaikan, surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah menggaransi kepada kita melalui 2 huruf, huruf lam dan huruf nun. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan, berjuang di atas jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan jalan-jalan untuk kita semua menuju kemenangan itu. Nah, oleh karenanya para peserta rapat kerja daerah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan sudah sering saya sampaikan dalam berbagai forum-forum pertemuan kita. Untuk menjemput kemenangan itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan bersama-sama. 23 bulan tersisa sampai 14 Februari 2024 untuk Pileg dan Pilpres, atau 27 November 2024 untuk Pilkada, baik itu Pilgub
Pilbub maupun Pilwalkot, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kekuatan kader. Semua DPD dan struktur partai di bawah DPD mesti punya perhatian yang serius terhadap persoalan kader ini. Baik itu jumlahnya, baik itu kualitasnya, dan juga efektivitasnya. Kita pastikan bahwa dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai dengan 2024, kader kita harus terus bertambah. Kader kita harus semakin berkualitas, diperbincangkan, dibicarakan, dimusyawarahkan pada rapat kerja kali ini. Bagaimana struktur DPD, bagaimana pejabat publik, baik itu DPR RI, provinsi, kabupaten kota, kepala daerah yang ada, perlu diajak untuk bicara secara serius untuk menyelesaikan 100% DPC dan menuju 100% DPRA atau ranting tingkat desa dan tingkat kelurahan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang sangat penting juga insya Allah akan mendulang suara kita adalah lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga charity, lembaga-lembaga yang bisa berkhidmat kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu fungsi-fungsi pelayanan, fungsi-fungsi kemasyarakatan, baik itu dalam aspek-aspek sosial maupun di luar aspek-aspek sosial, bisa dikerjakan oleh lembaga-lembaga itu. Tentu saja catatannya harus secara profesional dan proporsional. Ya, harus secara profesional dan proporsional. Ada undang-undang yang mengaturnya, ada regulasi yang mengikatnya yang tidak mungkin untuk dilanggar. Jadi institusi itu penting, ya, karena masyarakat berhimpun di seputar itu. Ya, masyarakat percaya dengan lembaga itu, dan kita juga berharap masyarakat percaya kepada partai yang dimiliki oleh orang-orang yang mengelola institusi itu. Nah, pembicaraan yang produktif, efektif, dan tentu saja memperhatikan aspek-aspek regulasi, peraturan perundangan penting untuk mengoptimalkan institusi yang kita miliki di masing-masing kabupaten kota. Yang keempat adalah pejabat publik. Apakah DPR RI yang kita miliki, DPR provinsi yang kita punya, atau DPR kabupaten kota yang ada. Mungkin ada beberapa daerah yang punya pejabat publik, ya, bupati, wali kota. Tentu itu juga menjadi modal yang sangat-sangat penting. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena pejabat publik itu di samping punya otoritas untuk melakukan sesuatu, untuk ikut mengelola negara, termasuk mengelola sumber daya negara, baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, mereka juga punya otoritas untuk mendistribusikan sebagian dari sumber daya negara itu. Dan ini perlu kita optimalkan. Pejabat publik anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota itu performan partai. Merupakan representasi dari partai. Kalau pejabat publik ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal, ataupun bahkan mungkin optimal saja, itu sudah menjadi modal yang sangat penting sehingga masyarakat itu percaya kepada kita. Kenapa? Karena melihat aura, melihat performan pejabat publik kita, baik itu RI, provinsi, kabupaten, kota. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pejabat publik, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota yang belum sesuai dengan harapan struktur kabupaten, kota, DPD, maka bicarakan baik-baik. Diskusikan yang baik. Bagaimana Ustadz, bagaimana Bapak ini tinggal, bagaimana Ibu tinggal 23 bulan lagi kita pemilu, kita perlu ini, perlu itu, dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya
saling tertutup, tidak ada komunikasi, nanti malah tidak maksimal kita bekerja untuk pemenangan pemilu itu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adalah bakal calon anggota dewan atau bakal calon anggota legislatif. Ini juga penting. Apalagi dengan sistem pemilu stelsel terbuka atau proporsional stelsel terbuka, di mana dalam pengalaman sejak 2009 sampai 2019 suara caleg begitu sangat mendominasi perolehan suara partai-partai politik. Di Jawa Tengah rata-rata perbandingannya 30 menyoblos partai atau gambar partai, 70% menyoblos anggota atau calon anggota legislatif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ikhtiar kita untuk pendekatan, untuk mengajak masyarakat bergabung menjadi bakal calon anggota DPRD atau bakal calon anggota legislatif ini menjadi penting. Ya, dengan pendekatan yang baik, ya, melibatkan mereka untuk pemenangan partai kita, insya Allah kita bisa merekrut mereka. Ya, silaturahim, politik silaturahim seperti yang saya sampaikan, politik yang insya Allah bisa melembutkan hati mereka untuk diajak bergabung bersama-sama memenangkan partai kita ini. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, performan calon anggota legislatif juga akan mempengaruhi terhadap performa partai kita. Tentu juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang juga tidak kalah penting adalah penyelenggara pemilu. Ya, kita punya komunikasi yang baik, ya. Mereka kita minta ilmunya untuk berikan pencerahan-pencerahan di kegiatan-kegiatan DPD, berikan wawasan-wawasan tentang tahapan pemilu dan lain sebagainya, sehingga komunikasi itu tercipta secara dialogis, ya, secara timbal balik antara kita dengan kawan-kawan, dengan rekan-rekan penyelenggara pemilu, dengan Kesbangpol kabupaten kota. Kita undang mereka semuanya untuk hadir di kantor DPD atau di forum-forum DPD memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan ini tentu juga sangat penting. Tentu juga lembaga penyelenggara yang lain sampai tingkat saksi nanti mohon juga dipersiapkan dengan baik, dibicarakan di rapat kerja daerah ini bahwa saksi adalah salah satu instrumen yang sangat menentukan terhadap pemenangan pemilu kita di 2024. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di tengah-tengah kita semuanya mencurahkan perhatian terhadap pileg, penting juga, bukan pakai juga ya, penting untuk mendiskusikan juga bagaimana pilkada 2024. Karena jarak 9 bulan ini tentu saja mengharuskan kita mempersiapkan kedua event nasional 5 tahun ini secara simultan. Ini kita persiapkan pileknya, kita juga pikirkan pilkadanya. Ya, monggo nanti diperbicarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dua kegiatan ini bisa berjalan baik, sinkron kedua-duanya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, para peserta rapat kerja daerah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan para pimpinan DPW Jawa Tengah mohon maaf yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya karena tidak bisa secara langsung hadir berdiskusi, bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu. Dalam satu hari, hari Sabtu, hari Ahad, ada sekian banyak rapat kerja daerah, utamanya di hari Ahad yang banyak sekali bersamaan, sehingga kami harus berikhtiar bisa hadir walaupun tidak secara langsung, belum hadir secara fisik bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dengan mohon ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah tahun 2022 saya nyatakan dibuka.
Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian peserta rapat kerja daerah yang saya hormati, yang saya sampaikan. Kita punya keyakinan yang sangat kuat, insya Allah Allah akan membantu kita, akan menolong kita, akan memenangkan partai kita. Allahu Akbar. Merdeka. Sekian, terima kasih. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.